Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 10 episode 15. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ekspresi wajah Lindo terlihat sangat terkejut pada saat Xiao Diao mengatakan bahwa dia harus bergabung dengan Aula Sunyi. Hal itu membuat Lindong tidak ragu untuk bertanya, "Xiao Diao, Aula Sunyi, bukankah kamu bilang bahwa Aula Sunyi adalah yang terlemah? Kenapa kau menyuruhku bergabung dengan Aula Sunyi?" Mendengar pertanyaan dari Lindong, Xiao Diao hanya tersenyum, yang kemudian dia berkata dengan santai, "Pada awalnya tidak ada perbedaan antara 4 aula dari sektor Dao. Tapi di periode selanjutnya, sedikit perbedaan mulai muncul. Selama waktu itu, yang terkuat bukanlah aula langit, tapi itu adalah aula sunyi." Mendengar hal ini, Lindo terlihat sangat heran, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya aula sunyi benar-benar telah memiliki masa kejayaan. Hal itu membuat Lindo bertanya, lalu kenapa mereka pada saat ini malah berada di peringkat terbawah? Xiao Diao yang mengerti bahwa sebenarnya Lindong tidak paham dengan sektor Dao ini, ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Yang kemudian Xiao Diao pun menjelaskan, di dalam aula besar dari sektor Dao terdapat 4 kitab suci misterius yang besar. Yang pertama adalah kitab suci Raja Surgawi, itu milik aula langit. Yang kedua, kitab Raja Bumi dari aula bumi. Yang ketiga, kitab suci banjir dari aula banjir. Dan yang terakhir adalah kitab penghancuran besar milik aula sunyi. 4 kitab suci misterius yang hebat ini adalah seni bela diri teratas yang dimiliki oleh sektor Dao, dan penciptanya adalah seseorang yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan bahkan pada saat di zaman kuno. Dan tulisan yang paling tidak jelas dan juga paling sulit dipelajari itu terdapat pada kitab suci penghancuran besar. Mendengar kata-kata dari Xiao Diao, Lindo cukup terkejut, karena sebenarnya meskipun kitab suci penghancuran besar itu sangat kuat, tapi dia juga memiliki kelemahan. Artinya sangat menuntut bakat dari seorang individu yang mencoba untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, hingga saat ini, meskipun banyak talenta yang telah direkrut ke dalam aula sunyi, jumlah mereka yang berhasil memahami kitab suci penghancuran besar hanya bisa dihitung dengan 1 jari saja. Karena tidak ada seorang pun yang dapat memahami kitab suci penghancuran besar, wajar bagi para murid elit di aula sunyi mereka tidak bisa bersaing dengan rekan-rekan mereka yang berasal dari 3 aula yang lain, yang sebenarnya mereka mampu memahami 3 kitab suci misterius besar lainnya. Oleh karena itu, tahun demi tahun berlalu dan pada akhirnya membuat aula sunyi terperosok di peringkat paling bawah. Lindong pada saat ini berpikir bahwa 4 kitab suci misterius sebenarnya adalah kartu traf terbesar yang dimiliki oleh 4 aula besar. Namun pada saat ini, aula sunyi sangat tidak beruntung karena memiliki kitab suci penghancuran besar. Meskipun kitab itu adalah yang terkuat dan tampak tidak tertandingi, tapi orang-orang tahu tidak peduli seberapa kuatnya sebuah ilmu, jika seseorang tidak bisa memahaminya, maka ilmu itu akan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Xiao Diao masih tersenyum, yang kemudian dia berkata pada Lindong, tentu saja pada saat ini aula sunyi sebenarnya telah menunggu dalam waktu yang sangat lama, dan mereka hanya membutuhkan 1 orang murid yang benar-benar mampu untuk memahami kitab suci penghancuran besar dengan takdir, dan selanjutnya mereka akan bisa sepenuhnya membalikkan situasi. Pada saat itu, gelar aula nomor 1 di sektor Dao pasti akan bisa didapat kembali oleh aula sunyi. Lindong pun kemudian mengusap bibirnya dengan lembut, yang kemudian dia berkata, apakah kitab itu benar-benar tangguh? Dan aku berpikir, sepertinya kitab suci penghancuran besar ini sangat menakutkan, karena sampai saat ini tidak banyak orang yang bisa memahaminya. Tapi jika ada 1 orang yang bisa melakukan hal itu, maka dia akan segera mengejutkan dunia. Xiao Diao masih tersenyum, yang kemudian berkata pada Lindong, Lindong, apa yang aku katakan ini bukan sebuah rumor, karena setiap murid yang berada di aula sunyi yang bisa memahami kitab suci penghancuran besar
mereka akan menjadi individu yang sangat kuat. Dan tahukah kamu, siapa orang terakhir yang bisa memahami kitab suci penghancuran besar? Lindong pun bergidik, yang kemudian dia bertanya, siapa dia? Setelah Lindong menerka-nerka, pada akhirnya dia mengatakan, mungkinkah itu adalah senior kejam yang mengobrak-abrik gerbang Yuan sendirian dan membantai 3 tetua dari gerbang Yuan. Mendengar ucapan dari Lindong, Xiao Diao pun tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia berkata, benar, dialah orangnya. Sekarang apakah kamu tahu alasan mengapa Pak Tua Wudao tidak senang ketika berhadapan dengan Pak Tua Liu Tong? Karena sebenarnya dalam waktu yang sangat lama, Aula Sunyi telah mendapatkan keajaiban dan memiliki seorang murid yang bisa memahami kitab suci penghancuran besar. Namun pada akhirnya dia dibunuh oleh gerbang Yuan. Dendam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Lindong pun berkata, tidak heran. Sekarang aku mengerti. Yang kemudian di dalam hati Lindong pun bergumam, dari kelihatannya kitab suci penghancuran besar ini adalah sesuatu yang paling misterius di antara 4 kitab suci besar yang lainnya. Dan jika dibandingkan dengan seni transformasi naga hijau yang telah diberikan oleh Raja Naga Gengsi, aku penasaran mana yang lebih kuat di antara mereka. Setelah bergumam seperti itu, tiba-tiba saja Lindong pun berkata pada Xiao Diao, Xiao Diao, apakah saat ini sebenarnya kamu menyuruh diriku untuk bergabung dengan Aula Sunyi adalah karena kamu ingin aku mempelajari kitab suci penghancuran besar? Xiao Diao pun menganggukkan kepalanya dan dia berkata, benar, itu yang aku maksud. Karena kita sudah bergabung dengan sekte Dao, maka kamu harus mendapatkan yang terbaik. Selain itu, di 3 aula besar yang lainnya ada banyak sekali keajaiban dan juga orang-orang yang jenius. Hal itu akan membuatmu sulit untuk menonjol jika kamu bergabung dengan barisan mereka. Terlebih lagi, orang tua Wudao itu juga sangat tertarik padamu. Lebih baik bagimu menjadi kepala anjing daripada seekor burung phoenix. Dan tunggu saja sampai kamu benar-benar berhasil mempelajari kitab suci penghancuran besar. Pada saat itu, kamu akan langsung dianggap sebagai murid elit di dalam sekte Dao ini. Dan secara otomatis, cara itu adalah satu-satunya yang bisa kamu gunakan untuk mengejar Ling Qingsu. Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Lindong pun menganggukkan kepalanya dan dia sangat setuju dengan apa yang diucapkan Xiao Diao saat ini. Meskipun Lindong telah menjadi juara dari Perang 100 Kaisaran, namun di tempat ini, status Lindong akan dianggap biasa-biasa saja. Dan hal itu tidak akan memberikan keunggulan apapun pada Lindong di dalam sekte Dao. Lindong pun melihat Pak Tua Wudao yang ada di depannya, yang pada saat ini Lindong sudah mengambil keputusan setelah dia mempertimbangkan dengan baik apa yang diucapkan oleh Xiao Diao. Karena sekarang Lindong menjadi sangat penasaran untuk mencoba mempelajari kitab suci penghancuran besar. Setelah itu, Lindong pun berkata, baiklah, ayo kita bergabung dengan Aula Sunyi. Ketika Lindong berbicara dengan Xiao Diao, tiba-tiba saja pada saat ini formasi cahaya secara perlahan turun dan membawa mereka ke puncak bukit raksasa. Di tempat itu berdiri banyak aula besar, dan di puncak yang tertutup awan ada sebuah platform pelatihan yang sangat luas muncul di atasnya. Tidak lama kemudian terdengarlah suara orang tertawa yang kemudian berkata, haha, Wudao, akhirnya kamu datang juga. Ketika mendengar suara itu, Lindong mengangkat kepalanya, yang pada saat ini dia melihat beberapa bayangan yang telah muncul di depan sana. Karena sebenarnya di tempat itu telah berdiri 3 orang parubaya dengan tangan yang berada di belakang punggung dan memancarkan aura yang sangat mengerikan. Karena Lindong bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat tidak terbatas datang dari para orang tua parubaya itu. Dan jika tebakan Lindong tidak salah, mereka bertiga seharusnya adalah wakil kepala dari 3 aula besar yang lain. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong
melihat pada 3 murid yang pada saat ini berdiri di belakang pria paruh baya. Di tempat itu ada 2 orang laki-laki dan 1 perempuan. Aura di dalam tubuh mereka juga terasa sangat kuat, yang bahkan melebihi aura yang dipancarkan dari murid-murid yang melakukan patroli. Di antara mereka bertiga, ada 1 orang yang sangat menarik perhatian dari Lindong, dan itu adalah wanita muda yang memakai pakaian berwarna merah. Dia sebenarnya tampak mirip dengan Surou, tapi dia juga terlihat cukup anggun. Wanita muda itu memiliki penampilan yang cukup cantik, tapi bukan itu alasan mengapa Lindong memperhatikan wanita muda itu. Dan sebaliknya, Lindong merasakan fluktuasi energi yang sangat misterius sekarang telah samar-samar memancar dari dalam tubuh sang wanita. Selain itu, Lindong juga samar-samar mendengar suara alat musik yang lembut dan jernih sedang dimainkan. Ini adalah pertama kalinya bagi Lindong mengalami momen yang langsung menarik minatnya. Patwa Wudou yang sudah sampai di tempat ini, dia dan juga para muridnya kemudian mendarat di platform batu yang sangat besar. Setelah itu, Patwa Wudou pun berkata, apakah sebenarnya kalian ini sudah tidak sabar? Dan pria paruh baya yang berdiri di depan wanita berbaju merah, dia tertawa dengan sangat keras, yang pada akhirnya dia pun mengatakan, hahaha, berita tentang perang 100 kaisaran telah dikirimkan ke berbagai sekte. Dan siapa yang mengira bahwa pada akhirnya pemenang dari perang 100 kaisaran tidak memilih gerbang Yuan, dan malah memilih untuk bergabung dengan sekte Dao kita. Ini benar-benar berita yang sangat menyenangkan. Dan pria paruh baya yang berkata itu, dia adalah wakil kepala Aula Langit yang bernama Patwa Weiseng. Tiba-tiba saja wakil kepala dari Aula Bumi tersenyum lebar. Tatapan matanya melihat pada Lindong, yang kemudian berkata, siapakah juara dari perang 100 kaisaran kali ini? Patwa Wudou mendengus. Dia pun mengangkat dagunya dan melihat ke arah Lindong. Mendapatkan kode seperti itu, Lindong pun melangkahkan kaki untuk maju, dan dia memberikan hormat pada ketiga pria yang merupakan wakil kepala dari 3 aula. Sambil menangkupkan tangannya, Lindong pun berkata, murid Lindong memberikan hormat pada 3 wakil kepala. Begitu Lindong melangkahkan kaki untuk maju, tatapan 3 wakil kepala dan juga wanita muda berpakaian merah langsung terfokus pada Lindong, karena mereka semua sebenarnya saat ini tertarik pada Lindong. Tidak lama kemudian Patwa Weiseng pun berkata, kekuatan di tahap 4 Nirwana ya, dan benar-benar berhasil menjadi juara perang 100 kekaisaran. Itu membuatku sangat terkejut. Mendengar hal itu, wanita muda yang ada di belakang Patwa Weiseng menjadi melongo, yang kemudian dia berkata, hah? Hanya seorang Nirwana keempat? Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dia benar-benar berhasil menjadi juara perang 100 kekaisaran? Mendengar apa yang dikatakan oleh wanita muda yang ada di belakangnya, Patwa Weiseng pun menimpali, hei, kamu jangan salah. Ada juga energi mental di dalam tubuh bocah itu. Benar-benar bocah yang nakal, karena bisa mengolah energi mental sampai menjadi master simbol surgawi keempat. Aku tidak heran jika kamu bisa menjadi juara kali ini. Apa yang dikatakan oleh Patwa Weiseng itu membuat Lindong terkejut, karena sebenarnya dia selama ini selalu menyembunyikan energi mentalnya dan tidak pernah memamerkan pada setiap orang. Tapi indera yang sangat tajam dari Patwa Weiseng benar-benar telah membuka kedok dari Lindong. Hal itu membuat Lindong tidak heran jika Patwa Weiseng ini berhasil menjadi wakil kepala dari Aula Langit. Ketika mendengar hal itu, wajah wanita muda berpakaian merah dan juga 2 pria yang lainnya terlihat sangat terkejut, yang kemudian mereka berkata, hah? Master simbol surgawi keempat? Karena mereka tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya Lindong bisa mengolah energi Yuan dan juga energi mental pada saat yang bersamaan. Patwa Weiseng yang masih melihat Lindong, dia pada saat ini mengatakan, seorang Nirwana keempat yang memiliki kekuatan Master simbol surgawi keempat. Sebenarnya kekuatan itu sudah bisa dibandingkan
dengan seorang puncak nirwana kelima. Dan berdasarkan apa yang aku ketahui, Xintian dari Kekaisaran Tianyuan, dia berada di tahap nirwana ke-6. Dan kamu bisa melampaui dia. Pasti kamu memiliki banyak trik tersembunyi di lengan bajumu, bukan? Hanya dengan mengandalkan statusmu yang berasal dari kerajaan tingkat rendah untuk bisa mencapai tahap ini. Tentu hal itu tidak sederhana dan dibutuhkan perjuangan yang sangat keras. Anak muda, kamu benar-benar membuatku terkesan. Ketika mendengarkan kata-kata Pak Tua Wei Sheng, hal itu membuat Pak Tua Wudou terlihat sangat tidak senang dan ekspresinya berubah menjadi sangat suram. Karena sebenarnya Pak Tua Wudou sangat takut jika orang-orang berbakat pada akhirnya mereka semua memilih bergabung dengan Aula Langit. Dan jika saat ini Lindong juga setuju untuk bergabung dengan Aula Langit, maka Pak Tua Wudou tidak bisa berbuat apapun. Dan apa yang ditakutkan oleh Pak Tua Wudou pada akhirnya benar-benar terjadi. Karena pada saat ini Pak Tua Wei Sheng tiba-tiba saja berkata, "Lindong, bakatmu tidak buruk. Ayo, bergabunglah kau dengan Aula Langitku." Hal itu membuat wakil kepala Aula Bumi dan juga Aula Banjir terlihat sangat marah. Karena pada akhirnya Pak Tua Wei Sheng secara terang-terangan langsung mengajak Lindong bergabung dengannya. Di sisi lain, wajah dari Pak Tua Wudou terlihat sangat jelek. Dia kemudian melihat Lindong sebelum pada akhirnya berkata, "Lindong, Aula Langit pada saat ini adalah yang terkuat dari 4 aula besar di sektor Dao kita. Jika kamu ingin bergabung dengan Aula Langit, pergilah dan masuk ke sana." Mendengar kata-kata itu, Lindong pun segera melihat pada wajah Pak Tua Wei Sheng yang terlihat sangat berseri-seri. Sebelum pada akhirnya, Lindong melihat pada wajah Pak Tua Wudou yang terlihat tertekan. Dan setelah itu, Lindong pun memberikan hormat pada Pak Tua Wei Sheng sambil mengatakan, "Wakil kepala Aula Langit, saya merasa sangat terhormat dengan perhatian yang Anda tunjukkan pada aku. Tapi pada saat ini, aku ingin bergabung dengan Aula Sunyi." Kata-kata yang diucapkan Lindong secara spontan membuat semua orang yang ada di tempat ini menjadi melongo. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong memang benar-benar mantap untuk bergabung dengan Aula Sunyi? Dan apakah dia akan berhasil menjadi orang yang paling menonjol di sektor Dao ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.